Agustinus, Uskup Hippo, dalam bukunya yang terkenal Confessiones menulis bahwa berdasarkan pengalaman pribadinya, menulis bahwa orang berdosa atau sang pendosa itu mempunyai masa depan, orang kudus punya masa lalu. Maksudnya adalah bahwa manusia itu bukanlah benda mati yang tidak berubah, tapi manusia itu selalu bisa berubah dalam perjalanan hidupnya. Sebenarnya apa yang ditulis atau dikatakan oleh Santo Agustinus berasal dari pengalaman hidupnya sendiri, yang sebagaimana kita ketahui ia tumbuh sebagai seorang anak yang nakal, seorang berandalan, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya berkat juga doa dari ibunya Santa Monica kemudian mengubah dia bertobat, dan kemudian ia menjadi seorang kudus, orang yang besar dalam gereja sendiri, sehingga ia menulis bahwa perjalanan kehidupan orang berdosa itu punya masa depan, bahwa dia juga bisa berubah, bertobat, dan sebaliknya orang kudus juga punya masa lalu, bahwa ia juga tidak selalu menjadi kudus, tapi berjalan dalam perjalanan waktu yang mengubahnya menjadi kudus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sebuah kisah yang menarik tentang seorang wanita yang menurut kata orang-orang di sekitarnya ia terkenal sebagai orang yang berdosa. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, pengalaman dikasihi, diampuni oleh Yesus secara pribadi, kemudian mengubah wanita tadi. Tuhan kemudian menarik bahwa Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah berbuat kasih." Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup rohani, pengalaman akan kasih Allah itu penting dalam hidup kita. Pengalaman dikasihi secara pribadi oleh Allah, diampuni oleh Allah, itulah yang menjadi landasan penting bagi kita dalam mengasihi dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Kita yang telah mengalami kasih Allah, pengampunan Allah, hendaknya juga mampu untuk berbagi kasih dalam pengampunan kita kepada sesama di sekitar kita. Bukan seperti orang Farisi tadi yang hanya melihat sisi negatif dari orang tersebut, tetapi Yesus justru melihat secara keseluruhan pribadi orang itu. Ia tidak melihat dosa orang itu, tetapi dia melihat bahwa orang ini bisa mengalami pertumbuhan, pertobatan, dan menjadi orang baik. Ia melihat dari sisi sebaliknya, bahkan melihat secara keseluruhan seorang pribadi, bukan hanya melihat dari satu sisi saja. Pengalaman hidup kita manusia juga terkadang banyak mudah jatuh dalam penghakiman ketika kita tidak melihat orang secara utuh, tetapi dari satu sisi saja. Maka bacaan hari ini mengundang kita untuk menggunakan kacamata Allah, melihat dari sudut pandang Allah, yakni melihat dengan penuh kasih. Sebagaimana Bapak Suci Fransiskus selalu dalam berbagai kesempatan mengajak kita untuk melihat dengan kasih, melihat sebagaimana Allah melihat kita, penuh dengan kasih. Semoga warta sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk senantiasa melihat orang lain dengan sudut pandang Allah, dengan sudut pandang kasih, sehingga memampukan kita juga untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitar kita, karena kita pertama-tama telah dikasihi dan diampuni Allah, sebagaimana doa Bapa kami yang setiap saat kita ucapkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.